nggak etis dong ya kalau misalnya kita klaim hasil kerja dari AI dan itu bilang itu hasil kita sendiri. Harusnya kita sebagai manusia posisikan kita di manusia. Tapi secara sentuhan gitu Pak, sentuhan manusianya gitu. Apakah menurut Bapak itu bisa ditiru juga sama AI? Kejujuran hati mahasiswa itu ya, yang kalau saya tanya, ini nggak dibantu sama AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Selamat datang di IPB Podcast. Dan bertemu lagi dengan saya Winekawati. Sobat IPB, kemajuan teknologi yang sangat pesat ya di beberapa dekade terakhir membuat teknologi ini terasa kemajuannya luar biasa. Salah satunya itu ada Artificial Intelligence atau AI yang mungkin sudah tidak asing lagi ya kita temui gitu di sekitar kita. Salah satunya juga muncul adanya image generator yang bisa membuat suatu foto ataupun gambar dengan mudah, dan tentunya hal ini mempengaruhi banyak hal. Salah satunya ya terkait dengan mungkin arsitektur lanskap juga terpengaruh. Nah, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita di sini Ketua Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian IPB University, Dr. Ahmad Arifin Hadi atau Pak Mek. Apa kabar Pak Mek? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya Pak? Alhamdulillah aku juga sehat. Bapak terima kasih nih Pak sudah hadir di IPB Podcast. Siap. Baik. In person, yes. Bukan AI ini ya? Bukan AI dong. Kalau AI agak takut. Nah, kalau AI agak nggak ada ini emosionalnya ya Pak ya, gitu kan kerasanya. Nah, ini tadi kita ngebahas di prolog saya sampaikan Pak bahwa AI ini kan sudah sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Betul Mbak. Progresnya sudah sangat pesat sekali. Bahkan saya yang nggak bisa bikin gambar apapun, mungkin hanya dengan ngasih prompt aja gitu kepada AI bisa langsung dikasih gambar atau image yang saya inginkan gitu Pak. Nah, kalau misalkan di arsitektur lanskap sendiri gitu ya Pak ya, bagaimana sih Pak menanggapi dengan luar biasanya AI sekarang ini? Baik Mbak. Ya, dunia arsitektur lanskap ini adalah dunia yang penuh dengan kreativitas. Ya, kreativitas dari para desainer lanskap di seluruh dunia. Mungkin setiap hari itu ada jutaan gambar, karya, desain perencanaan lanskap yang diunggah oleh para landscape arsitek seluruh dunia. Ya, itu udah ada di awan internet semuanya. Baik itu diunggah dalam bentuk gambar site plan, diunggah dalam bentuk gambar detail engineering design, diunggah dalam bentuk mungkin oret-oretan konsep, ya. Begitu juga dengan tulisan-tulisannya, ya, keterangan-keterangannya banyak setiap hari itu, mungkin setiap detik, setiap jam, setiap detik ya. Nah, kemudian muncul suatu kemampuan komputer, ya, suatu sistem komputer yang namanya artificial intelligence ini. Ya. Nah, di mana AI ini bisa belajar secara cepat. Mungkin kalau kita belajar mungkin butuh waktu. Ya, betul. Ya, 1 semester, 2 semester dan sebagainya ya. Tapi AI dengan sistemnya yang super canggih ini bisa belajar secara cepat. Gimana arsitektur lanskap ya, atau mungkin saya pribadi sebagai dosen arsitektur lanskap, kadep arsitektur lanskap menyikapi AI ini. Ini sama seperti halnya yang bidang-bidang umumnya di kehidupan kita sehari-hari menyikapi AI. Mungkin sama, saya juga tidak bisa kita pungkiri itu. Ya, teknologi AI ini nggak bisa kita pungkiri. Ya. Dan dia akan datang lagi dan semakin berkembang lagi. Ya, kita nggak bisa cegah. Yes, nggak bisa dihindari ya Pak ya? Nggak bisa kita hindari. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menentukan posisi yang tepat kita arsitektur lanskap ya, dan orangnya arsitek lanskap ini terhadap perkembangan zaman tersebut. Ya,
apakah kita jadi yang pro atau yang kontra ini ya. Nah itu tinggal kita memposisikan diri. Ya. Saya kira itu dari sudut pandang saya sebagai seorang dosen arsitektur lanskap. Baik Pak. Oke, tadi kan memang kita tuh sudah tidak bisa lagi menghindari ya Pak ya, yang namanya AI ini. Bahkan sekarang kita bisa mengakses AI dengan gratis gitu. Gratis pun kemampuannya masih lumayan banget gitu ya Pak ya. Gratis pun, tidak berbayar pun begitu. Dan sehingganya ini banyak digunakan juga dong dalam membantu pekerjaan ataupun tugas kuliah mungkin ya para mahasiswa begitu. Nah, menurut Bapak sendiri gitu ya, sejauh mana sih sebenarnya kita tuh bisa memanfaatkan AI ini untuk membantu pekerjaan atau tugas kuliah kita? Itu sejauh mana yang masih dikatakan ethical gitu? Ya. Wah, pertanyaannya langsung advance gini ya. Oke, gini. Penggunaan AI ini mungkin zaman dulu pada waktu baru munculnya handphone ya. Ya. Gimana dengan internet yang bisa mahasiswa itu explore ya. Pada waktu masa baru-barunya kita itu nggak boleh pakai handphone di kelas. Oh ya. Ditaruh gitu ya. Nggak boleh pakai handphone. Tetapi kemudian ternyata bahan kuliah semua disebarkan melalui kalau JPB kelas.ipb.ac.id ya, lewat handphone ya. Mahasiswa juga absen sekarang lewat handphone. Ya, udah nggak bisa dibendung yang seperti itu. Sama seperti AI. Kita misalnya saya minta mahasiswa saya jangan pakai AI. Nggak bisa ya. Karena walaupun saya bilang jangan pakai AI, tapi di belakang mereka siapa tahu pakai AI. Dan masalahnya hasil AI itu sekarang udah luar biasa. Dan kita sulit untuk membedakan antara mana yang AI look dan real look ya. Dan human created look ya. Itu susah ya. Nah, maka dari itu walaupun ada mesin yang bisa mengcounter apakah ini bikinan AI apa, tapi itu juga ya saya nggak tahu itu nanti ya seberapa efektifnya. Gitu ya. Dan intinya nggak bisa kita cegah. Ya. Nah, ketika di perkuliahan yang bisa saya motivasi ke mahasiswa adalah jangan posisikan Anda sebagai AI juga. Sebagai AI itu apa? Ya maunya belajar kebut semalam langsung menyimpulkan sesuatu jadi itu gitu ya. Nah, percayalah semua proses gitu. Dan asah kemampuan otak Anda itu ya, para mahasiswa ini. Ya, dengan kreativitas gitu. Jadi berpikir kreatif terus, mengerjakan tugas soal, mengerjakan set plan kalau misalnya di landscape ya, mengerjakan desain gitu, benar-benar hasil mengasah otak sendiri, pemikiran sendiri. Jangan meminta bantuan pada AI karena nanti lama-lama tumpul. Betul Pak. Iya, kita harus belajar untuk mengasah otak kita. Aduh, sayang kita sama otak sendiri. Aku malah ngalamin brain rot jadi. Itu jangan sampai itu. Tidak bisa berfungsi dengan maksimal begitu ya Pak. Betul, tapi betul. Kalau dari pengalaman Bapak sendiri gitu ya Pak, mungkin Bapak sudah bisa sering menerima gitu kan gambar atau site plan hasil dari AI dan juga hasil dari ya man-made gitu ya, human created made gitu kan. Nah itu ada perbedaan nggak sih Pak dari segi ininya hasilnya gitu antara yang buatan AI dan manusia? Ya, saya sebelum saya jawab itu. Tapi ingetin ya pertanyaan tadi itu. Ya. Sebelum saya jawab itu, saya sebagai pengajar bukan hanya mengecek apakah ini hasil AI apa enggak ya, tapi dalam satu pertemuan di mata kuliah saya sisipkan mengenai AI. Penggunaan AI. Jadi saya juga pengguna AI juga sebenarnya. Baik. Tapi bukan berarti terus saya minta mahasiswa saya itu untuk mencontek, tidak.
Depend 100% to AI bukan gitu ya? Enggak. Artinya saya berikan materi mengenai AI itu pada minggu mengenai eksplorasi konsep. Oke. Nah itu ya. Kalau di mata kuliah pemodelan lanskap 3D itu ada itu ya, rendering menggunakan image generative AI. Nah itu untuk mengetahui ya seperti apa sih nanti kira-kira apa ya, bukan seperti apa, tapi misalnya saya kayak gini aja, kita diskusi ya, tapi teman diskusi kita itu AI. Gitu. Saya punya tapak seperti ini gitu ya. Nah saya punya sketsanya seperti ini. Kira-kira dalam pandanganmu itu AI, tapak ini kayak gimana sih? Gitu ya. Dan kita berikan kesempatan dia untuk berpikir gitu ya. Dia tanya, ini nanti perlu di luasnya berapa ya, kemudian temanya seperti apa dan sebagainya, dia tanya ya, kita ngobrol. Nah akhirnya muncullah itu hasil. Ya itu buat saya sebagai dosen itu mengajarkan pada mahasiswa untuk ya explore ide ya. Artinya konsep ide itu gak dipikir sendiri gitu. Tapi kita tanya sama diskusi sama teman, termasuk diskusi sama AI. Itu pesannya dari minggu tersebut. Dan kadang hasilnya dari AI itu iya ya, bisa kayak gini gitu ya. Ya. Bisa menggunakan komposisi warna atau elemen desain seperti ini. Jadi itu yang di luar yang kita pikirkan gitu. Dan jangan jadikan itu hasil akhir. Ya, itu dia. Nah, tapi itu jadikan oke, inspirasinya seperti ini. Nah, tapi ketika saya membuat desainnya, membuat set plan-nya, membuat gambar tampaknya, nanti akan jadi seperti yang saya buat sendiri. Ya, bukan dari AI, curahan AI. Baik. Ya, dan di lain pihak saya itu juga melihat kemampuan AI semakin berkembang. Itu semakin semester ke semester itu agak deg-degan juga ya. Karena kemampuan AI itu setiap updating baru kemampuannya makin karena dia belajar terus itu. Ya. Nah, berarti ada, kalau dari pandangan Bapak ya sebagai pengajar juga gitu kan Pak, ada nggak sih perbedaan antara hasil dari AI dan juga hasil dari kita manusia sendiri? Nah, itu yang mau saya jawab juga itu. Nah, ketika kita diskusi dengan AI, pada waktu beberapa semester yang lalu atau tahun yang lalu, itu masih kelihatan tuh bentuk set plan-nya atau 3D-nya ya, itu masih agak kelihatan buatan gitu ya. Tapi kemudian mungkin AI ini setiap hari dia tiap detik belajar ya, dan ada opsi real world gitu ya. Bahkan dalam prompt kita ngobrol sama AI juga itu kita diberikan opsi apakah nanti hasilnya seperti kartun, apakah seperti real world, apakah seperti pixelate atau ya gitu. Nah itu ketika saya pilih misalnya real world kayak gitu, saya waduh ini hampir menyerupai asli gitu ya. Dan mungkin kalau saya sendiri sebagai pengajar saat ini masih agak-agak bisa, tapi nanti bisa jadi susah ya, susah untuk membedakan gitu ya. Dan pada saat itu ya mungkin kejujuran hati mahasiswa itu ya, yang kalau saya tanya ini nggak dibantu sama AI, nah itu mahasiswa yang bisa jujur apa enggak. Ya, dan itu memang levelnya sekarang udah sangat detail ya. Detail sekali gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya dulu saya pernah coba buatkan sebuah planting plan ya tahun lalu tuh. Itu masih planting plan dari satu taman tropis ukuran misalnya katakanlah 20 kali 20 meter persegi gitu ya, 400 meter persegi. Kemudian terus tanamannya tanaman tropis, polanya organik,
Kemudian tanaman tropis itu antara lain ada pisang, ada tanaman pohon berbuah mangga dan sebagainya. Kemudian semak-semaknya itu seperti sansevieria, kemudian seperti philodendron dan sebagainya. Nah kalau ya dulu itu masih ada kayak ya prom saya itu pada saat itu ya, itu masih ada kayak ini philodendron tapi batangnya tanaman lain kayak gitu ya. Karena juga AI kan ini ya sepotong-sepotong ya gitu ya. Nah itu masih kelihatan buatan lah dalam tanda kutip. Nah tapi sekarang sudah kita semakin real ya, tingkat kedetailannya semakin tinggi. Luar biasa. Iya, termasuk legendanya. Oke. Jadi yang namanya satplant itu ada legenda juga. Itu juga semakin detail ininya ya, legendanya per spesiesnya. Ukurannya juga bisa kita masukkan juga, dimensi ukuran juga. Tapi secara sentuhan gitu Pak, sentuhan manusianya gitu, apakah menurut Bapak itu bisa ditiru juga sama AI? Nah, itulah yang saya sampaikan pada mahasiswa ya, ketika saya mengajar. Ketika Anda membuat desain itu harus ada emosinya. Ya. Desain itu harus ada rohnya. Kalau saya biar apa ketika udah dibangun itu desain lanskap itu dibangun itu menjadi suatu desain lanskap yang unik daripada yang lain, menunjukkan originalitas, dan orang kalau misalnya datang ke taman Anda itu akan terkenang, ada sesuatu yang dikenang. Nah itu yang saat ini masih AI itu masih belum begitu ya, masih kelihatan. Artinya pencampuran antara satu tanaman dan tanaman yang lain itu masih ya istilahnya itu tadi like susah ya touch gitu ya, Pak. Ya. Nah tapi itu sekarang kita nggak tahu nanti nggak tahu ya. Udah ada updating lagi. AI juga belajar mengenai cipta rasa karsa dan emosi dan itu. Nah itu kalau udah sampai levelnya seperti itu, setiap kita mendesain mungkin ya akan benar-benar tidak ada beda ya, antara human dan AI itu satu hari nanti akan ada itu seperti itu. Lalu gimana Pak nanti ke depannya ya terkait dengan profesi-profesi yang terkait ya seperti itu, dengan adanya kehadiran AI yang apalagi semakin waktu berjalan semakin cerdas begitu Pak? AI ini sistem komputer ya, kecerdasan buatan. Yes. Dan seperti yang saya ngobrol sama AI, saya juga suka ngobrol sama AI ya. Itu dia mengklaim saya tidak punya emosi gitu ya. Ya. Karena saya bukan manusia. Nah, posisi kita gimana? Ya kita harus jadi manusia seutuhnya. Gitu ya. Kita harus jadi manusia yang kreatif. Ya. Yang utama kita kreatif. Walaupun kreativitas kita itu bakal dicomot-comot sama AI ya. Tapi tetap kita kreativitas harus tanpa henti tuh. Ya, apa yang kita desain saat ini ya, desain lagi yang nanti kalau kita kreatif pasti ada beda tuh ya. Kreatif, explore terus ya kemampuan kita. Ya. Ya explore-nya jangan kayak AI ya. Juga itu. Kita artinya jalan-jalan lah kemana, ke landscape seluruh dunia gitu ya. Kemudian terus kita belajar di situ dari semua pengalaman kita ya. Jadi inspirasi kita dapat dari real world ya. Baik. Karena kalau kita dapat pengalaman dari real world bukan cuma urusan di image ya, tapi kita juga bagaimana ngerasain panasnya, hembusan anginnya, sehingga kita muncul ternyata kondisi tapak existingnya kayak gini dan konsepnya nanti seperti ini. Nah itu mengasah kreativitas tuh. Yes. Nah itu harusnya kita sebagai manusia posisikan kita di manusia yang punya kreativitas. Betul. Terus yang lain, yang selanjutnya. Posisikan kita sebagai manusia yang punya emosi tadi itu, cipta rasa karsa gitu ya. Dan suatu penciptaan desain, perencanaan, lanskap itu harus berdasarkan suatu proses gitu.
Jadi kalau misalnya kita mendesain sesuatu ya kita harus ikuti proses. Jadi kita memahami karakter landscape-nya dulu, inventarisasi landscape dulu, analisis dulu, sintesis, membuat konsep, kemudian membuat desain, ada prosesnya. Ya. Mohon maaf bukan cuma sekedar kalau misalnya kita itu misalnya dapat suatu kasus suatu landscape atau taman gitu ya. Kemudian kita langsung tanpa melakukan proses itu langsung jadi 3D. Nah, itu apa yang dilakukan AI ya saat ini ya itu memahami berdasarkan prompt yang kita minta aja. Gitu. Nah, itu nanti akan jelas ada bedanya kalau melalui proses itu. Karena secanggih apapun prompt yang kita berikan gitu ya, pasti kan tetap ada keterbatasan ya Pak ya. Ada keterbatasan. Akan tetap berbeda dengan hasil yang memang benar-benar ya hasil dari kita sendiri, dari manusia begitu ya Pak ya. Karena kan tadi kata Bapak prosesnya itu panjang, kan pasti dari mulai survei ke tempat dan sebagainya itu ada emosional kita terpengaruh, semua indera kita juga kan itu berkontribusi ya Pak ya terhadap karya kita nantinya seperti apa. Dan mungkin ya dengan hasil AI yang hanya prompt saja gitu mungkin akan agak ada perbedaan juga gitu ya Pak ya. Tapi, ini ada tapinya. AI, saya tahu AI itu bukan manusia ya, dan tidak punya emosional dan sebagainya. Saya tahu dari mana? Dari AI. AI-nya yang ngaku sendiri. AI-nya yang ngaku sendiri gitu. Nah tapi gimana kalau misalnya nanti ada saat dimana AI itu juga belajar emosi. Nggak ada yang nggak mungkin sih. Nggak ada yang nggak mungkin. Yes. Gimana kalau misalnya AI itu nanti belajar bagaimana sedih, bagaimana gembira, bagaimana cemburu, bagaimana dia itu marah. Akankah AI sampai ke tahap itu? We never know. Tapi itu nggak impossible juga gitu ya. Iya. Nah ketika seperti itu hasil karya yang dihasilkan oleh AI, wah itu saya khawatir itu. Ya. Tapi itu tadi kita sebagai manusia tetap posisikan jadi sebagai manusia, karena kalau kita kreatif pasti kita akan ada antisipasi mengenai hal tersebut di suatu hari nanti. Iya. Baik. Itu baru AI belajar emosi. Nah gimana kalau misalnya nanti ternyata AI itu juga terkait sama robotik ya. Seperti human, humanoid robotik plus AI yang nah itu ya itu tadi itu balik lagi kita harus kreatif sebagai human. Saya mungkin terlalu mikirnya ya terlalu tapi melihat kemampuan AI yang sangat cepat ya untuk belajar. Dibandingkan semester sebelumnya atau tahun. Ya betul Pak. Hal itu sangat mungkin terjadi. Iya. Dan kita sebagai manusia, kalau kita gak kreatif, ya, kalau kita nggak mau memposisikan diri sebagai manusia, mengontrol emosi kita sendiri, ya kita nggak bisa, kita nganggapnya AI lawan. Makanya saya lebih nganggap dia sebagai kawan. Ngobrol ya. Iya. Namanya juga kemampuannya sampai mana gitu ya. Ngobrol sama kawan. Itu saya kalau membuat prompt di AI selalu saya awali dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Gitu ya. Jadi saya posisikan dia sebagai kawan, sebagai teman gitu. Ya. Gitu. Ya. Kita emang harus berkolaborasi ya dengan adanya AI, maksudnya berkolaborasi dengan dia untuk ya tadi itu mungkin bisa cara dengan karena dia big datanya kan gede ya Pak ya, bisa jadi wahana untuk kita bertanya-tanya untuk referensi atau apa, tapi kan tetap aja kita nih yang punya konsep sendiri ya Pak ya, idenya tuh yang memang harus dari kita sendiri yang kita kembangkan gitu. Ya tapi keberadaan AI membantu kita jadi kayak seakan punya smart buddies lah ya gitu ya Pak ya. Betul sekali. Nanya-nanya sama dia gitu. Iya. Terus Pak, kalau misalnya dari segi etis berarti kan harusnya kita ya sebagai mahasiswa pun juga mungkin sebagai manusia gitu, nggak etis dong ya kalau misalnya kita klaim hasil kerja dari AI dan itu bilang itu hasil kita sendiri walaupun prompt-nya dari kita gitu, atau gimana Pak harusnya? Oke. Saya langsung saja ya mengenai etik ya, di AI. Sebenarnya ada sudah panduan
etik ya dalam penggunaan AI ya. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi, AI itu kan yang dia hasilkan itu kan hasil dia belajar pada banyak orang, ya kan. Istilahnya dia merangkum dari banyak orang, dari berbanyak data, termasuk juga gambar, hasil penciptaan gambar, desain atau perencanaan. Dia ngambil dari berbagai tempat. Bisa jadi dia juga ngambil gambar saya, ya, yang saya unggah ke internet, ya. Nggak harus itu diunggah sebagai website saya sendiri, tapi misalnya diunggah untuk transfer data ke klien misalnya kayak atau stakeholder, itu juga bisa dipelajari sama AI. Nah, bisa jadi itu karya saya juga dipakai juga di situ untuk dikompos sama yang lain. Nah, kalau misalnya kita menghasilkan karya landscape final semuanya itu menggunakan AI, mungkin kalau kita menghargai mahasiswa nilai A, B, C nggak etis dong, ya. Saya bisa kasih nilai A, B, C ya ke AI-nya, bukan ke mahasiswanya gitu. Ya itu. Jadi kalau misalnya kita jadikan itu hasil final, ya itu menurut saya nggak etis. Tapi kalau misalnya dalam prosesnya kita, yaitu yang Mbak bilang smart buddies itu tadi ya. Smart buddies-nya kita. Nah, smart buddies-nya kita dan kita ya minta pendapat ya. Kemudian setelah itu kita gunakan pendapat itu sebagai masukan buat kita untuk membuat hasil akhir baru oke. Karena posisinya kita cari teman-teman kita ya AI itu. Ya itu. Iya. Berarti ya kitanya juga ya diuji ya kejujurannya tadi itu ya Pak ya saat menggunakan AI gitu. Jadi jangan depend banget. Nah, ngomongin tentang ketergantungan terhadap AI gitu Pak, dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak tips gitu Pak biar kita bisa produktif gitu ya dengan mempergunakan AI, tapi jangan sampai kebablasan malah jadi ketergantungan gitu Pak sama AI gini. Adakah tips dari Bapak? Saya yang saya sampaikan tadi itu be human ya. Jangan jangan ikut cara kerja AI juga gitu. Kalau kita maunya cara kerja AI ya kita kalau ada kita dapat satu tapak untuk didesain, ya kita langsung simsalabim jadi gitu ya. Nah, tapi kita posisikan diri kita sebagai human, pahami dulu karakter tapak, karakter landscape gitu ya. Seperti yang saya jelaskan di podcast sebelumnya mengenai alun-alun ya, pahami dulu karakter alun-alun gitu ya. Baru setelah itu kita analisa, baru setelah itu kita buat konsepnya. Ya itu proses itu. Memang lebih lama kalah sama AI yang hanya berapa detik. Tapi disitulah kita sebagai human ya. Kemudian mungkin kita sebagai human bisa menjelaskan secara verbal kepada orang lain hasil karya kita, presentasikan, jangan takut-takut mempresentasikan gitu ya. Belum lagi bisa menyelipkan filosofi dan apa gitu sebagainya ya. Betul. Latar belakang dari desain kita itu, konsep kita itu filosofinya kuat kayak gitu ya. Nah, itu yang kita kedepankan ya pada tips itu ya. Jadi be human aja. Be human aja. Dan human itu ya, kreativitas itu kita alhamdulillah kita dapat kreativitas, cipta rasa karsa yang dianugerahkan Allah pada kita, ya itu kita maksimalkan. Kita maksimalkan. Jangan mau kalah oleh kecerdasan itu artificial gitu ya. Kecerdasan yang udah ada, yang udah dianugerahkan oleh Tuhan harus kita maksimalkan juga. Cirinya kalau misalnya kita udah tergantung pada AI, satu kata males. Males ya. Ya males itu. Itu yang ciri kalau kita itu udah tergantung. Kalau nggak nanya AI itu udah buntu. Nah, buntu. Gitu. Berarti itu ada yang salah gitu ya Pak dengan pemikiran kita gitu. Iya. Akibatnya itu kita malas berpikir kita, jadi kemampuan manusia kita itu, otak kita yang seharusnya buat berpikir jadi nggak berpikir karena kita nggak mau asah sebagai kita manusia human. Kita nggak mau menggali kreativitas.
Itu itu bahaya tuh. Bahaya itu. Berarti kita harus mulai agak, ya itu tadi ya, balik lagi harus jadi benar-benar be human lagi. Iya, be human. Luar biasa Pak. Iya. Ada closing statement Pak? Jangan buat AI sebagai lawan, jadikan dia sebagai kawan. Smart buddies, bagus Smart itu. Buddies, Smart buddies. Ya. Itu. Dan apa ya? Jangan takut pada apa yang akan terjadi pada masa depan. Kalau selama kita itu kreatif, ya selama kita itu memegang teguh kita itu human, ya insya Allah kita bisa menghadapi segala tantangan masa depan itu. Ya betul Pak. Karena pasti tetap ada ciri khas yang nggak akan bisa ditiru ya Pak ya. Iya, kalau misalnya kita terus asah tadi itu kemampuan kita sebagai manusia ya Pak ya. Iya, betul. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah hadir di IPB Podcast dan benar-benar ngasih insight sih Pak. Jadi saya juga sebagai seseorang yang suka memanfaatkan AI juga gitu, jadi agak kepikiran jangan-jangan nih kalau misalnya saya nggak nanya AI takut-takutnya udah buntu juga. Jadi kan harus kita harus agak-agak make sure lagi agar kita tetap bisa cerdas gitu walaupun tanpa AI gitu ya Pak. Betul sekali. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak dan mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Iya Pak. Dengan human ya. Dengan as a human. Jangan tiba-tiba datang sebagai hologram gitu ya Pak. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi. Sobat IPB, demikian diskusi kita yang sangat seru sekali dengan Pak Mac. Sampai ketemu di IPB Podcast lainnya. Saya Winekawati dan seluruh kru pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.